بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat dan kesempatan pada malam hari ini kembali kita dapat memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai sebab diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan akan menjadi saksi yang terbaik kelak pada yaumul qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada kaidah fikih kontemporer yang dijelaskan oleh para ulama salaf, ya, para ulama mazhab fikih dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hambali. Jadi kalau kita menyebut ulama mazhab berarti yang dimasukkan ada 4 mazhab, ya. Namanya adalah mazhab Hanafi, ya, yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian ada mazhab Maliki yang dipimpin oleh Imam Malik, ya. Kemudian mazhab Syafi'iyah, ya, yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian yang terakhir mazhab Al-Hambali yang dipimpin oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, ya. Jadi semua para ulama ini, ya, meletakkan dasar-dasar di dalam fikih yang disebut dengan qawaid fikhiyah. Jadi untuk memudahkan kita di dalam memahami fikih, maka diberikan satu disiplin ilmu di dalam ilmu fikih itu namanya kaidah fikih, ya, qawaid fikhiyah. Dan insya Allah kita akan bahas nanti ke depan satu persatu dari kaidah-kaidah ini untuk memudahkan kita di dalam memahami fikih Islam, ya. Kaidah yang pertama adalah, ya, al-umuru bimaqasidiha, ya. Jadi kita harus ingat, ya, kaidahnya berbunyi al-umuru bimaqasidiha, ya. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu sangat tergantung pada maksud atau tujuannya, ya. Jadi perkara apa saja, ya, itu sangat tergantung pada tujuannya, sangat tergantung pada niatnya, ya. Al-umuru bimaqasidiha. Kaidah fikih ini adalah diambil dari dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, juga dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama ketika membahas sebuah kasus, sebuah masalah,
itu tidak terlepas dari bahasan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti adalah segala sesuatu sangat tergantung pada apanya, Pak? Pada niat kita, pada tujuan kita, pada maksud kita, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, ya. Amal-amal itu sangat tergantung pada banyak, pada niat. Innamal a'malu, ya. Sesungguhnya amal-amal itu bin niyat, sangat tergantung dengan apanya? Dengan niat. Baik kita mengerjakan kebaikan, menjalankan ibadah yang wajib, menjalankan ibadah yang sunnah, itu pasti ada niatnya, pasti ada maksudnya, ya. Maka ketika niat itu adalah baik, maka Allah Ta'ala memberikan pada satu kebaikan, Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, menjadi 70 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan. Bahkan ada pahala yang kata Nabi SAW yang pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ditimbang nanti di mizannya Allah, pahalanya tidak bisa muat di dalam mizannya Allah, li'azamatiha, karena besarnya pahala yang Allah Ta'ala berikan. Apa 3 hal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah as-shaimina, ya, pahala orang-orang yang berpuasa, ya. Baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Pahala puasa itu kalau ditimbang oleh Allah Ta'ala nanti pada yaumul qiyamah, maka pahalanya tidak bisa muat di mizannya Allah karena besarnya pahala yang Allah Ta'ala berikan. Pahala puasa. Kemudian yang kedua, as-sabirina, ya. Kira-kira apa yang as-sabirina? Pahala orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah Ta'ala, ia bersabar. Maka pahala kesabarannya itu adalah kalau ditimbang nanti pada yaumul qiyamah tidak bisa muat di mizannya Allah karena besarnya pahala yang Allah Ta'ala berikan. Karena orang yang sabar pasti berat, ya. Orang yang bersabar pasti bagi jiwa manusia pasti berat, tetapi pahala yang Allah Ta'ala siapkan itu begitu besar. Jadi sesuai, ya, seimbang antara pahala dengan apa? Dengan apa yang kita kerjakan. Sesuai antara pahala dengan apa yang kita perbuat, ya. Karena namanya sabar itu suatu yang berat bagi jiwa manusia, maka pahala yang Allah Ta'ala pun juga siapkan begitu besar. As-sabirina, kata Nabi, pahala orang-orang yang bersabar. Di antara kita pasti tidak kepingin, ya, mungkin atau berat ditinggal oleh orang yang dicintai, ditinggali oleh orang tua kita, ditinggali oleh pasangan kita, mungkin anak kita meninggal dunia, berat jiwa kita, Pak. Tetapi pahala Allah Ta'ala berikan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Makanya orang-orang bersabar itu dikasih pahala yang luar biasa. As-sabirina, orang-orang yang apa? Bersabar. Kemudian yang ketiga, yang pahalanya sangat besar kata Nabi SAW, yang kalau ditimbang nanti pada yaumul qiyamah itu adalah tidak muat di mizannya Allah karena besarnya pahala yang telah berikan. Al-afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Ya, namanya memaafkan itu berat gak Bapak Ibu? Berat gak? Berat. Mungkin kita sudah terzolimi, mungkin pernah kita tersakiti, tapi kita mau memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan saudara kita. Itulah letak kemuliaannya sehingga Allah Ta'ala berikan pahala yang begitu besar. Al-afina 'anin nas, memaafkan. Bahkan sampai ada ungkapan para ulama salaf mengatakan, kalau sekiranya saudaramu itu salah, maka bukakanlah baginya pintu toleransi sampai 1000 kali pintu supaya engkau bisa memaafkan apa yang menjadi kekhilafan dan kesalahan.
Ini contoh sederhana kata para ulama. Misalnya kalau kita menghubungi teman kita, ya, kita telepon, ya, mungkin teleponnya nggak diangkat, ya. 2 kali kita telepon juga teleponnya nggak diangkat. 3 kali kita telepon, ya, juga nggak diangkat. Kalau orang yang berpikiran mohon maaf, berpikiran mungkin negatif, ya, dia akan berkata, berapa kali saya telepon, kok nggak mau diangkat. Tapi bagi orang yang beriman, dia jauh berpikirnya lebih dari itu semua. Maka dia akan berkata, bisa jadi mungkin saudara saya belum mengangkat ini karena mungkin HP-nya kan ketinggalan. Ya, bisa terjadi nggak Pak? Bisa. Kita ditelepon berapa kali, rupanya HP kagak dibawa. Ya Pak ya. Atau bisa jadi HP-nya diapain Pak? Di silent. Ya Pak ya. Mau sebagaimanapun banyaknya telepon masuk, kalau di silent nggak kedengeran Pak. Atau bisa jadi mungkin yang diteleponi lagi apa Pak? Lagi istirahat, ya. HP mungkin taruh di mana, istirahatnya lagi di mana gitu ya Pak ya. Nah inilah masya Allah, al-umuru bimaqasidiha. Ya. Jadi ada 3 tadi pahala kata Nabi yang kalau ditimbang nanti oleh Allah Taala itu adalah tidak bisa muat di mizannya Allah karena besar pahala yang telah berikan. Pertama adalah pahala orang-orang yang berpuasa, pahala orang-orang yang bersabar, dan pahala orang-orang yang memaafkan, ya. Jadi selalu berpikiran positif, ya, kepada kaum muslimin, kepada saudara kita. Apalagi mungkin ya namanya di dalam rumah tangga, ya, pasangan kita mungkin bisa jadi adalah ada kekhilafan, ada kekurangan, maka disitulah kita membukakan pintu al-afu ini, ya. Baik, ini dalilnya tadi dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah, ya. Kemudian para ulama menjelaskan, ya, apa yang disebut dengan niat, ya. Apa yang disebut dengan apa? Niat. Tadi kita akan pahami, ya, dari niat ini kita akan pahami, ya, ketika kita pahami makna niat itu sendiri, maka kita akan bisa mempraktekannya di dalam konteks fikih, ya. Baik, para ulama mengatakan niat di dalam istilah fikih itu fi lisanil fuqaha yang disebut dengan niat ialah qasdut ta'ati wa taqarrubu ilallahi ta'ala, menginginkan satu kebaikan dan taqarrub kepada Allah Ta'ala biijadil fi'li awil imtina'i anhu, dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Berarti niat itu bisa saja adalah melakukan satu kebaikan atau meninggalkan apa? Sebuah larangan Allah. Ingat, yang diberikan pahala itu ternyata ayahanda ibunda bukan hanya ketika kita melakukan kebaikan, tetapi ketika meninggalkan larangan Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama ini mungkin anggapan kita Pak, kalau hanya mengerjakan kebaikan, ya, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita berhaji, berumrah dan seterusnya, hanya itu yang akan diberikan pahala. Ternyata tidak Pak. Bukan hanya karena kita mengerjakan kebaikan-kebaikan saja, tapi ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pun juga akan dicatat thawabu ala tarkihi, dia mendapatkan pahala karena ia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, kita tahu misalnya memakan sesuatu yang haram itu adalah dilarang. Ketika kita tinggalkan hal itu, maka akan mendatangkan pahala. Ketika kita tahu misalnya sogok menyogok itu dilarang oleh Allah Ta'ala, lalu kita tinggalkan, maka itu ketika kita tinggalkan, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar apa tadi Pak, melakukan kebaikan yang diberikan pahala, tetapi meninggalkan sesuatu yang dilarang juga akan bernilai satu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini memang paradigma harus kita pahami Pak, ya, karena selama ini mohon maaf yang dianggap yang mendatangkan pahala yang mana saja Pak, hanya mengerjakan kebaikan, padahal meninggalkan larangan Allah itu juga mendatangkan pahala, ya. Baik, itu makna niat kata para ulama, ya. Oleh karenanya niat ini para jamaah, ya, wa yuqsadu minan niyati fil ibadati amrani. Tujuannya niat di dalam ibadah itu ada 2 para jamaah. Pertama adalah tamyizul ibadat anil adat, membedakan antara ibadah-ibadah dengan adat kebiasaan, ya. Jadi adanya niat itu justru akan membedakan mana ibadah, mana kebiasaan.
Walaupun mohon maaf kelihatannya sama, tetapi nanti akan bisa membedakannya sesuai dengan apanya, Pak? Sesuai dengan niatnya. Ya, kami ulangi sekali lagi. Niat itu tujuannya yang pertama adalah kata para ulama tamyiz bainal ibadati wal adat. Bisa membedakan antara ibadah dengan apa, Pak? Adat, kebiasaan. Kan ada sesuatu yang biasa kita lakukan setiap hari, Pak. Yang bisa membedakan itu nanti adalah faktor apanya, Pak? Niat kita. Ini sampai dicontohkan oleh para ulama, Pak. Masalah, ya ini kita menerapkan sekarang faedah fikih ini, Pak. Al-imsaku 'anil muftirat. Ada orang yang itu tidak mau makan, tidak mau minum, Pak. Nahan diri dari makan dan minum. Ya. Qad yakunu hamiyatan aw tadawiyan. Bisa jadi mungkin dia nggak mau makan, nggak mau minum karena memang dia mau menjalankan operasi. Kan orang sebelum dioperasi tidak boleh apa, Pak? Ya, jangan makan, jangan minum. Suruh tahan kita, Pak. Namanya dalam bahasa fikih ini imsak namanya, Pak. Ya, imsak namanya menahan, Pak. Jadi nggak makan, nggak minum sebelum menjalankan apa? Operasi. Ya. Ada juga yang mungkin nggak makan, nggak minum, membatasi diri dari yang tadi itu adalah karena ingin diet. Ini programnya ibu-ibu biasanya. Yang penting kalau ibu-ibu itu nggak jauh bahasanya kecuali tentang apa, Pak? Diet. Ya, nggak makan, nggak minum. Ya. Baik, ini yang biasa dilakukan. Au li'adamil hajati ilaihi. Ada orang yang enggak makan, enggak minum karena memang dia lagi enggak ada selera dengan makanan. Ya. Tiba-tiba enggak ada kepingin untuk makan, Pak. Bisa terjadi, Bapak Ibu? Bisa. Baik. Contoh yang lain kata para ulama. Wal julusa fil masjid. Nah, julus itu apa julus, Pak? Duduk di masjid. Bisa jadi orang duduk di masjid itu kata para ulama lil istirahah. Bisa saja hanya sekedar apa, Pak? Istirahat, ya. Ya, lagi lelah, lagi capek, ya udah. Duduk-duduk aja, ngadem gitu ya. Ngadem di mana, Pak? Di masjid. Ya, ada AC gitu ya, Pak ya. Masya Allah, enak masjidnya, nyaman, ada AC gitu ya. Istirahat, sekedar hanya istirahat. Awil i'tikafi, ada memang yang dia diam di masjid, berdiam di masjid, tujuannya apa, Pak? Memang niatnya untuk i'tikaf, ya. Dari maghrib sampai isya diniatkan, ya Allah, saya hadir di masjid ini untuk melaksanakan kegiatan ta'lim dan juga diniatkan sebagai i'tikaf taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama-sama duduk di mana, Pak? Duduk di masjid. Tapi ada satu duduknya untuk istirahat, ada satu duduknya untuk apa, Pak? Untuk i'tikaf, ya. Pekerjaannya sama enggak, Pak? Sama-sama duduk di masjid, tetapi al-umuru bimaqasidiha, ya. Perkara itu tergantung daripada maksudnya. Kalau tujuannya hanya sekedar istirahat, ya dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau tujuannya adalah taqarrub kepada Allah taala, ia beriktikaf, maka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Al-ghuslu. Ya, al-ghuslu itu artinya mandi. Ada orang yang mandi itu qad yakunu litanzif wat tabrid wal ibadah, ya. Ada orang yang mandi memang untuk membersihkan badan, ya, supaya wangi, supaya segar gitu ya. Tapi ada juga yang mandi tetapi menjadi apa, Pak? Ibadah. Apa yang membedakan itu, Pak? An-niyah. Tergantung daripada niat. Dan kita Masya Allah secara umum masyarakat Indonesia ini dikenal, Pak, dengan rajin mandi, Pak. Dulu waktu kami mahasiswa di Timur Tengah itu, kita suka dimarahin sama ketua asrama, Pak. Orang Indonesia ini, mahasiswa Indonesia ini kerjaannya ngabisin air, Pak. Ya, ngabisin apa, Pak? Air. Ya kan kalau di Timur Tengah air kan sangat apa namanya, Pak? Sangat jarang, minim gitu. Ya. Dan air di sana nggak kayak air di kita, ya. Di bor ya, mulai sumur. Di sana enggak, disuling dari laut, ya. Kesulitannya luar biasa.
Makanya orang Indonesia itu kalau mahasiswa Indonesia suka diomelin sama Roisus Sakan namanya. Dulu waktu kita kuliah namanya Roisus Sakan, ya, pimpinan asrama, ya. Orang Arab, Pak, ya. Pagi mandi, ya. Ya. Sebelum berangkat kuliah mandi, Pak, ya. Kemudian habis kuliah siang hari kalau lagi badan lagi gerah mandi. Sebelum maghrib mandi. Berarti minimal mandinya bisa berapa kali? Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dan mahasiswa Indonesia kalau udah mandi gak sedikit air yang dipakai, Pak. Habis tuh air di asrama itu. Ya. Nah ini kulturnya Masya Allah kultur yang bagus. Ya. Tetapi kalau niatnya hanya sekedar tanzim, hanya sekedar membersihkan, hanya sekedar tadi biar adem, ya dapatkannya sesuai dengan apanya, Pak? Sebagai sesuai dengan niatnya. Tapi kalau dia mandinya adalah taqarrub ibadah kepada Allah, ya maka itulah yang bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Sangat tergantung dari apanya, Pak? Daripada niatnya. Ini contohnya, Pak. Ada juga yang lain, contoh yang lain kata para ulama, wa daf'ul mali qad yakunu hibatan aw li gharadin dunyawiyyin. Ada orang yang menyerahkan hartanya, ya. Ini sama-sama menyerahkan hartanya. Ya, memberikan hartanya. Qad yakunu hibatan, bisa jadi sebagai hibah, ya. Hibah itu apa nih, Pak? Satu pemberian, bisa jadi dari orang tua kepada anak atau dari seorang teman kepada temannya. Itu namanya hibah atau hadiah, ya. Qad yakunu li gharadin dunyawiyyin, atau ada orang yang memberikan sesuatu hanya sekedar untuk mendapatkan tujuan duniawi. Kalau saya berikan sekarang sekian, nanti akan kembali sekian. Gitu ya, Pak, ya? Sama-sama mengeluarkan harta, Pak. Tapi adalah dia punya tujuan duniawi. Kalau sekarang ini saya mengeluarkan sekian, maka nanti saya berharap akan mendapatkannya sekian. Tergantung dari apanya, Pak? Niatnya. Wa qad yakunu qurbatan. Ada juga orang yang mengeluarkan hartanya sebagai bentuk takarub kepada Allah, dijadikan sedekah, dijadikan infaknya, ya Pak, ya. Kemudian wazabhu qad yakunu lil akli, bisa jadi orang nyembelih saja itu, Pak, menyembelih hewan, itu bisa saja niatnya beda-beda, Pak. Qad yakunu lil akli, bisa jadi tujuannya dia sembelih hewan itu sekedar untuk apa? Untuk makan, ya. Ya, dia sembelih hewan untuk makan. Kan kalau orang di kampung gitu ya, rata-rata mereka memelihara ternak itu sebagai apa, Pak? Untuk mereka sembelih untuk makan sehari-hari, Pak. Alil akli, hanya untuk makan. Au manduban, bisa jadi karena perkara yang sunnah, ya. Apa contohnya perkara yang sunnah? Mau mengundang keluarga, mau mengundang sahabat, kerabat, akhirnya disembelihkan apa, Pak? Disembelihkan apa? Kambing, disembelihkan ayam misalnya, Pak. Itu mandub namanya, Pak. Bisa juga menjadi udhiyatan, bisa jadi sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Fayakunu ibadatan, bisa jadi dia beribadah kepada Allah. Tetapi juga ada orang yang melakukan penyembelihan fayakunu haraman au kufran. Bisa jadi dia menyembelih sesuatu hewan tapi justru akan menjatuh sebagai sebuah yang haram dan bahkan menjatuhkan dia kepada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Seperti apa misalnya, Ustadz, kalau ada orang yang menyembelih sesuatu atas nama selain Allah. Menyembelih dia sesuatu, ya, menyembelih hewan, tetapi dia sembelih atas nama siapa? Selain Allah. Kira-kira ini, Pak, sembelihan seperti ini boleh atau haram, Pak? Haram hukumnya. Kalau kita perhatikan, Pak, perbuatannya sama, ya. Apa perbuatannya? Memotong hewan, menyembelih hewan, tetapi akan berbeda-beda nilainya tergantung daripada tujuan ketika dia melakukannya. Nah, itu yang disebut di dalam kaidah ini al-umuru bimaqasidiha. Jadi perkara-perkara dalam agama sangat tergantung pada maksud dan tujuan yang dia inginkan, ya. Baik, apa tujuan niat yang kedua? Kalau tadi yang pertama, ya, tujuannya niat itu adalah membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan, dengan adat, ya, dengan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari.
Perkara yang kedua adalah tamyiz radbil ibadi ba'dihha an ba'din, membedakan tingkatan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Bisa jadi ini ibadahnya menjadi wajib, ini bisa menjadi ibadahnya sunnah, hanya gara-gara beda apa Pak? Beda niat. Pekerjaannya sama, mungkin jumlah rakaatnya sama, tapi yang membedakan apanya Pak? Niat. Contoh nih Pak, sholat subuh berapa rakaat? Rakaatain, 2 rakaat. Ya. Sholatul fajri, sholat subuh itu 2 rakaat. Qobliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat juga. Baik, sekarang yang membedakan ayahanda ibunda antara 2 rakaat subuh dengan 2 rakaat sholat sunnah subuh itu apa sebenarnya? Niatnya. Itu ya Pak ya. Padahal dikerjakannya berapa Pak? Sama, dikerjakan rakaataini 2 rakaat. Tetapi yang satu menjadi wajib, yang satu menjadi hukumnya sunnah. Karena kenapa? Bin niyah, karena faktor niatnya. Walaupun sama-sama mengerjakannya 2 rakaat. Baik, contoh yang lain Pak. Sholat maghrib berapa rakaat ayahanda itu? Berapa rakaat maghrib? Salasa rakaat, 3 rakaat. Kalau kita habis sholat isya dan kita khawatir nggak bisa bangun nanti sholat malam, sholat tahajud, kita sholat di situ sholat sunnah 3 rakaat. Ya Pak ya, kita laksanakan sholat berapa rakaat? 3 rakaat. Yang disebut dengan sholat apa? Apa yang membedakan 3 rakaat yang kita lakukan ketika terbenam matahari, itu waktu maghrib, dengan yang kita lakukan setelah sholat isya, yaitu 3 rakaat, atau yang kita kerjakan sebagai penutup sholat malam kita? Yang membedakannya itu adalah bin niyah, walaupun sama-sama jumlah rakaatnya berapa? 3 rakaat. Atau contoh yang lain misalnya, ya, dalam pelaksanaan sholat yang jumlahnya 4 rakaat, seperti sholat duhur, seperti sholat asar, seperti sholat isya, kan 4 rakaat. Ketika kita sholat tahajud, itu kan ada 2 cara pelaksanaan sholat tahajud ya ayahanda ibunda ya. Boleh dikerjakan rakaataini. Berapa rakaataini? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi juga ada cara pelaksanaannya yang lain. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dikerjakan 4 rakaat. Arba itu berapa? 4 rakaat. Kita tahajudnya 4 rakaat, tahajud 4 rakaat. Apa kira-kira yang membedakan antara sholat zuhur, asar, isya dengan 4 rakaat yang kita lakukan waktu sholat tahajud itu dengan 4 rakaat? Yang membedakannya adalah an-niyah. Walaupun sama-sama rakaatnya berapa Pak? 4 rakaat. Baik, berarti itu maksud para ulama ya. Membedakan niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, karena punya apa? Tingkatan. Kan kalau tingkatan yang baik itu perintah itu ada 2, ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Itu 2 tingkatannya Pak. Kalau yang dilarang itu ada 2 tingkatannya juga, namanya haram, ada namanya apa? Makruh. Ya. Nah, mubah itu adalah ini mubah ini di tengah-tengah posisinya. Ya. Bisa saja mubah karena orang melakukannya atau mubah karena meninggalkannya. Ya. Jadi di sini ada 2 sisi, ada wajib, ada sunnah, ya. Di sini ada haram, ada apa? Makruh, ya. Nah, di tengah-tengahnya itu namanya mubah. Ya. Ya, makan, minum, istirahat itu hukumnya mubah ya. Kita bisa saja makan, bisa saja kita nggak makan, ya. Kalau kita sudah terasa kenyang ya, udah nggak perlu makan gitu. Karena hukumnya apa? Mubah, ya. Baik, itu namanya mubah itu adalah sesuatu yang berada di antara 2 sisi tadi, Pak. Tapi kalau yang sisi sebelah sini namanya wajib dengan sunnah, kemudian yang di sini namanya haram dengan apa, Pak? Makruh. Nah, di tengah-tengahnya itu yang disebut dengan al-mubah, perkara-perkara yang sifatnya boleh-boleh saja mubah. Ya.
istirahat, makan, minum, ya, olahraga itu hukumnya semua dalam kategori mubah namanya, Pak. Ya, tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang, mubah namanya, Pak. Yang menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Baik. Faman arada salatan fayajibu ayyu'ayyina ma yuridu ada'ahu. Kalau orang mau mengerjakan salat yang wajib, maka wajib dia ta'yinun niyah namanya, Pak. Wajib menentukan niatnya. Saya subuh ini mau kerjakan salat subuh 2 rakaat, itu wajib ditakyinkan, Pak. Ketika dia salat zuhur, dia takyinkan, yaitu ini saya salat zuhur 4 rakaat, wajib mentakyinkan. Kemudian salat asar juga sama, dia wajib mentakyinkan. Ini adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Salat asar 4 rakaat wajib. Salat maghrib juga demikian, isya juga demikian. Maka kata para ulama, barang siapa yang ingin salat, maka dia wajib untuk menentukan kalau itu memang ibadahnya wajib. In kana fardan au naflan adaan au qadaan. Bahkan sampai orang mengqadha itu wajib menentukan, Pak. Qadha itu apa yang mengqadha, Pak? Mengganti sesuatu yang mungkin dia tinggalkan sebelumnya. Contoh, ada orang yang mau pas Ramadan dia tidak bisa puasa, Kak, karena pernah faktor apa? Sakit. Karena faktor terhalang, misalnya ibu-ibu dapat halangan di bulan Ramadan, maka kewajibannya mengqadha, kan? Maka dia mengqadha pun juga itu wajib dengan niat. Nggak bisa kemudian hanya mengqadha saja, itu harus didasari dengan niat. Saya ini berpuasa misalnya qadhaan. Apa qadhaan? Mengqadha daripada ibadah yang sebelumnya saya tidak bisa lakukan. Berarti harus ada apa, Pak? Iya. Karena nanti kalau nggak ditentukan niatnya, Muhammad bisa jadi jatuhnya hukumnya sama seperti puasa pada umumnya. Contoh, kalau dia lakukan qadha itu di hari Senin, ya. Kalau dia nggak tentukan ini sebagai qadha Ramadan, maka jatuhnya seperti puasa Senin biasa. Jadi hukumnya sama seperti puasa sunnah. Kalau dia lakukan qadha itu di waktu hari Kamis, kalau dia tidak tentukan ini sebagai qadhaan, maka akan jatuhnya sama seperti puasa sunnah hari apa? Hari Kamis. Maka disinilah pentingnya mentakyinkan niat itu sesuai dengan ibadah yang dilakukan. Bisa hukumnya menjadi wajib, bisa hukumnya sebagai sunnah, atau bisa sebagai qadhaan. Apa qadhaan? Mengqadha, mengganti sesuatu yang dia tinggalkan sebelumnya. Ya, zuhran au asran, ya, baik ketika dia salat zuhur misalnya, atau ketika dia salat asar, atau ketika dia salat maghrib, atau ketika dia salat isya, atau ketika salat subuh, harus ditakyinkan niatnya. Apa ditakyin tadi, Pak? Ditentukan niatnya. Jangan sampai nggak ditentukan niatnya, Pak. Disebut dengan takyin. Fa in kanatil ibadatu muhaddadan ala qadril fi'li. Ada ibadah yang itu terbatas waktunya, Pak. Jadi waktunya itu terbatas, Pak. Ya. La yazidu anha wa la yanqus, ya. Di mana ibadah itu tidak bisa ditambah, juga tidak bisa dikurangi waktunya, Pak. Memang waktunya cuma segitu saja, Pak. Ya. Apa contohnya? Kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Ya, namanya Ramadan, jumlah harinya sudah tertentu, waktunya juga tertentu. Kira-kira ayah anda ibunda bisa nggak kita laksanakan puasa Ramadan tapi di luar Ramadan? Nggak bisa. Karena kewajiban puasa Ramadan itu hanya di bulan apa, Pak? Ramadan. Namanya wajib mudayyak. Ada kewajiban yang memang terbatas waktunya, Pak. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang itu, Pak. Itu memang waktunya, Pak. Dan hitungan tanggalan Islam itu, Pak, berbeda dengan tanggalan Pak, Masehi. Makanya mohon maaf, Pak, sebagai penanggalan yang benar, kalau kita kembali kepada sejarah Islam, itu mesti kita menggunakan adalah kalender, yaitu adalah Qamariyah. Ya, apa? Qamariyah. Dan jumlah harinya cuma gampang sekali, Pak. Gampang sekali. Cuma dua, Pak. Ya, cuma dua aja nih, Pak. Kalau enggak 29, 30. Itu aja, Pak. Maka sebenarnya kita ini kalau mau berislam, kalau mau benar yang berislam ya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, banyak kemudahan sebenarnya.
Tapi kenapa kita terasa banyak kesulitan? Yang membuat Islam itu sulit, agama itu sulit, diri kita sebenarnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang membuat terasa Islam ini berat itu siapa Pak? Kita. Padahal petunjuknya Nabi sangat mudah. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena lihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, ya, berbukalah atau beridul fitrilah karena melihat hilal, menentukan satu-satu karena lihat hilal. Jadi kalau hilalnya terlihat berarti besok pagi udah kita masih puasa Ramadan. Besok pagi udah pasti kita Idul Fitri. Kalau malam harinya, pas sore harinya mau memasuki malamnya itu adalah terlihat hilalnya, maka besok pagi kita mesti berpuasa atau besok pagi mesti menjalankan apa? Apa Pak? Idul Fitri. Fa in gumma alaikum, tetapi apabila hilal enggak tampak, enggak jelas hilalnya karena mungkin cuaca dan seterusnya, bahkan samar terlihat, kata Nabi SAW, faqduru lahu, di hadis yang lain dikatakan fa'akmilu lahu, sempurnakanlah jumlah hari itu menjadi 30 hari. Berarti kita puasanya lusanya atau berlebarannya lusanya. Berarti besok masih kita berpuasa, kemudian lusanya baru kita melaksanakan apa? Idul Fitri. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah enggak Bapak Ibu? Mudah enggak? Mudah. Tetapi di kita selalu menjadi perdebatan Pak, ya. Pas mau menjelang Ramadan berdebat. Ya Bapak Ibu ya, menentukan antara ini kita mau ikut yang mana nih. Ya Pak ya. Ikutin apa namanya ormas atau ikutin apa Pak? Pemerintah. Padahal petunjuk Nabi sangat mudah, sudah sangat jelas. Kalau terlihat hilal, udah besok itu kita puasa. Kalau nggak kelihatan hilal, maka sempurnakan jumlah hari itu menjadi berapa Pak? 30. Kemudian lusanya baru kita melaksanakan Idul Fitri kalau menentukan 1 Syawal. Coba kalau ayahanda ibunda perhatikan, kalau bulan Syamsiah, berapa jumlah harinya Pak? Masing-masing bulan beda Pak. Betul ya? Masing-masing bulan berbeda. Bisa ada jumlah harinya 28. Ada yang 29, ada yang 30, ada yang bahkan berapa? 31. Kalau nggak salah bulan Oktober ini 31 kalau nggak salah. 31 hari Pak. Tanggalan Islam itu cuma 2 Pak. Penentuan dalam 31 ya. Ya, bulan 31 hari Pak. Hijriah itu cuma 2. Kenapa? Bulannya Hijriah itu cuma 2 ayahanda. 29 hari atau 30 hari. Ya. Kan enggak ada, mohon maaf, Hijriah itu sampai 31 itu enggak ada. Ya. Cuma 2 aja ayahanda. Ibunda ya, yaitu 29 hari atau berapa Pak? Yaitu 30 hari, enggak ada yang lain. Kemudahan telah berikan. Dan mohon maaf, penanggalan sebenarnya dalam sejarah peradaban Islam itu Pak, dari zaman Nabi sampai pada Khilafah Al-Utsmaniyah itu menggunakan yaitu kalender yang kita kenal dengan kalender Hijri. Baru setelah Utsmani, ya, Turki Utsmani itu mohon maaf sudah selesai, sudah runtuh Turki Utsmani, kemudianlah peradaban itu diambil alih oleh peradaban Eropa, ya. Maka kemudian disitulah baru diterapkan yang namanya kalender yang kita kenal dengan kalender apa Pak? Syamsiah atau Masehi. Jadi sebenarnya dulu-dulu nih Pak, dari zaman Nabi SAW sampai masa Utsmaniyah itu menggunakan kalender yang disebut dengan Qamariyah atau Hijriyah. Setelah runtuhnya Utsmani itu Pak, baru dikenal dengan kalender Masehi. Dan itu yang lebih familiar sekarang Pak, dan sedikit sekali yang Pak yang mempopulerkan yaitu Al-Hijriyah. Bahkan nyaris mohon maaf ya, nyaris ya, kita tidak mendengar tentang bagaimana perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sosok Umar bin Khattab dulu punya inisiasi untuk menentukan tahun baru itu adalah tentukanlah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenal dengan apa Pak? Hijriyah. Itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa tidak dilihat pada kelahiran Nabi?
Kenapa tidak dilihat pada beliau diangkat menjadi Rasul, tetapi yang dipilih justru hitungannya adalah kapan beliau pertama kali hijrah. Maka disebut dengan tarikh hijriyah atau sanah hijriyah, tahun Islam berdasarkan hijrah Nabi SAW. Kan kalau Masihnya itu kembali kepada siapa Masih itu? Isa. Ya. Sangat sedikit umat Islam sekarang Pak yang kembali kepada kalender Hijriah. Ya, karena kita memulai Pak perhatian untuk kalender Hijriah. Dan Masya Allah sekarang sudah mulai kami perhatikan Pak, kalender itu ditentukan juga dikasih tanda kalau Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu Pak yang 3 hari ya Pak ya. Pertengahan bulan. Tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? Tanggal 13, 14 dan 15 ya, disebut dengan Ayyamul Bid. Itu kalau di tanggalan Masehi kagak ketemu itu Pak. Berapa ini yang tanggal 13, 14, 15 nggak ketemu Pak. Makanya kalau kita ingin puasa sunnah jangan kembali kepada tanggalan itu Pak. Kalau ngitungnya tanggalan Masehi nggak nyambung ya. Jangan dihitung tanggal 13, 14, 15 Januari nggak ketemu Pak. Ya, atau mau puasa sunnah Ayyamul Bid mau pakai misalnya 13, 14, 15 Februari nggak ketemu Pak. Karena itu adalah yang kembali kepada Hijriyah sesuai dengan hitungan Rasulullah SAW berdasarkan hijrahnya beliau. Dan Masya Allah para jamaah, ini kalau kita baca sejarah lebih jauh lagi Pak, ternyata penanggalan dari dulu itu Pak, yang dikenal bulan-bulan itu adalah 12 bulan seperti yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Inna iddatasyuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sebenarnya Pak, penentuan tanggalan atau penentuan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala itu sudah ditetapkan semenjak diciptakan langit dan bumi. Yang kita kenal sekarang ada sebutan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah dan seterusnya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala pilih dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Ya Pak ya? Apa itu bulan-bulan al-haram? Ada 4 kata Rasulullah SAW, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, ketiga Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Ini kapan ditetapkan Pak? Semenjak diciptakan langit dan bumi, sebelum jauh penciptaan manusia sudah ditetapkan jumlah hari dan jumlah bulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi peradaban Romawi lah yang banyak merubah ini semua Pak. Ya. Jadi sebenarnya ajaran Masehi itu Pak, atau Masihiyah itu banyak pengaruh Romawi sebenarnya Pak. Ya, kalau kita baca sejarah itu Pak, ternyata ya yang mengaku sebagai sekarang pengikut Nabi Isa itu sebenarnya bukan ngikutin ajaran Nabi Isa Pak, tapi mengikuti peradaban mana Pak? Romawi. Ya. Baik. Fa in kanatil ibadah, tapi kalau sekiranya ibadah itu adalah mudayyak, ya, ada ibadah yang waktunya sangat singkat, ya. Ada waktunya yang sangat luas, ada waktunya yang sangat singkat, ya. Kita azan dulu mungkin. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi ada bahasan para ulama mengenai niat ini, nanti akan kita praktekkan di dalam kasus-kasus fikih ya. Di dalam ibadah yang waktunya terbatas, ya, yang tadi disebut dan wajib mudayyak, ya. Jadi waktunya terbatas. Memang sudah ditentukan waktunya. Bulan Ramadan ya puasa Ramadan. Tetapi pekerjaannya Ramadan itu enggak sekali, ya. Kan orang berpuasa itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Itu ya tadi ya. Para jamaah ya, jadi ketika puasa bisa 29 hari, bisa berapa Pak? 30 hari. Maka nanti yang jadi perbedaan para ulama ya, dalam ulama mazhab dalam hal ini berbeda pendapat. Ketika orang berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan karena dia memiliki jumlah hari bisa 29 atau 30 hari, apakah menentukan niat itu cukup sekali saja atau menentukan niat itu mesti dilakukan pada setiap malamnya? Paham ayahanda ibunda ya? Ustaz ulangi sekali lagi. Ada ibadah yang waktunya terbatas, namanya tadi wajib mudayyak. Tetapi pekerjaannya, pelaksanaannya dilakukan beberapa kali, ya. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Apakah niatnya ta'yin, niatnya itu adalah hanya di hari pertama saja atau malam pertama saja,
atau dia mesti mentakyinkan niat, menentukan niat itu pada setiap malam di bulan Ramadan. Inilah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanifah mengatakan yajibu ta'yinun niyah fi kulli lailatin min Ramadan. Wajib menentukan niat itu ya untuk berpuasa untuk esok harinya kullu lailah, setiap apa? Setiap malam. Malam pertama kita tentukan, malam yang kedua kita tentukan niatnya, malam yang ketiga kita tentukan, sampai malam yang ke-29 kalau jumlah puasanya 29 hari, atau sampai 30 kali kita tentukan niatnya kalau jumlah puasanya 30 hari. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Maliki, dan menurut Imam Abu Hanifah. Ta'yinun niyah itu dilakukan setiap malamnya. Baik, berbeda dengan pendapat Imam Al-Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau mengatakan ta'yinun niyah, menentukan niat itu cukup sekali saja, yaitu awal Ramadan, pada malam pertama Ramadan. Jadi dia tentukan di situ, saya berniat puasa Ramadan. Ya kalau sudah Ramadan ya berarti ya Ramadan ya itu sebulan itu, Pak. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi mengatakan ta'yinun niyah itu dilakukan setiap malam di bulan Ramadan. Dalilnya sama ayahanda, hadis yang dipakai sama, man lam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menentukan puasanya besok harinya, maka tidak ada puasa baginya. Nah, dasar hadis inilah yang kemudian jadi perbedaan para ulama. Hadisnya sama, tetapi cara memahami hadisnya bisa berbeda. Imam Syafi'i mengatakan berarti harus ditentukan niatnya dari malam pertama sampai malam terakhir. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan udah gampang-gampang saja, cukup ditentukan niatnya di awal, karena dia wajib mudayyak, karena waktunya sudah dibatasi selama bulan Ramadan, maka cukup niatnya berapa? Satu kali saja, yaitu di malam pertama ketika dia mengawali Ramadan tersebut. Masya Allah, itulah yang kita bisa pahami. Ternyata para ulama ketika berbeda pendapat itu, Pak, ada dasar yang menjadi pegangan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita untuk lebih lagi memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.